Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, salam sehat bagi kita semua melalui virtual pembacaan Alkitab bersama dengan Pelkat PKLU. Terima kasih untuk jadwal yang sudah disampaikan kepada kami melalui pengurus Pelkat PKLU GPIB Taman Sari, dan pada hari ini dan pagi hari ini kami akan membaca Alkitab serta renungan melalui SBU yang sudah dibuat. Terima kasih juga kepada Dewan Pelkat PKLU Sesinodal. Kami dari Pelkat PKLU GPIB Taman Sari, saya mewakilinya, dan kami perkenalkan, nama saya Min Caroline Wowiling, berasal dari GPIB Taman Sari Salatiga, Jawa Tengah. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau mengaruniakan waktu yang indah bagi kami sekalian untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami terjemahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai PKLU. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon juga ya Tuhan untuk acara ini, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15 yang berkata demikian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kami akan membacakan renungannya dengan tema Ingatlah. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ayat 15. Pasti di antara kita mengenal lagu anak-anak Kristen yang syairnya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh harus mau tumbuh
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagunya sederhana, namun maknanya mendalam. Pergaulan dengan Tuhan menurut tradisi Protestan dibangun dengan membaca dan merenungkan kitab suci, Alkitab, dan berdoa. Dengan praktek devosi atau kesalehan, ini kita bertumbuh menjadi dewasa dalam iman dan pelayanan atau pengabdian kita kepada Tuhan dan sesama. Praktek kesalahan ini membentuk kepribadian, karakter, dan sikap kita sebagai jemaat Tuhan. Paulus menyapa Timotius secara langsung dan membedakan dia dari orang-orang yang ia gambarkan dalam bacaan kemarin, ayat 10 sampai 11. Timotius telah mengikuti ajaran dan teladan cara hidup Paulus. Ia mendengarkan Paulus berkhotbah atau mengajar, menyaksikan bagaimana Paulus mengelola dirinya sendiri, baik secara pribadi maupun di depan umum. Dan lebih daripada itu, Timotius juga telah ikut mengalami saat-saat sulit bersama Paulus. Ia telah belajar bagaimana hidup beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan, mempunyai konsekuensi yang berat. Ayat 13 sampai 14. Timotius telah melihat ketekunan yang kuat dari Paulus dalam keadaan sulit, penganiayaan dan penderitaan di masa lalu. Karena itu, Paulus meminta Timotius tetap teguh dan kuat berpegang pada kebenaran yang ia terima, yakini, dan hidupi, dengan tetap mengingat para gurunya. Dan yang lebih penting, bahwa Timotius sejak kecil telah bergaul dengan Tuhan melalui pengenalan akan kitab suci. Ayat 15. Mari kita kembangkan pengenalan kita akan kitab suci atau Alkitab, pergaulan kita dengan Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman dan tanggung jawab melayani dan bersaksi. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku setia bila aku tak benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh disertai Tuhan akan acara pembacaan Alkitab bersama dengan Pelkat PKLU dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di mana ada para pemimpin dari pusat sampai ke daerah atau di mana desa kami tinggal. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin ini. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini yang Engkau telah hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk gereja GPIB sesinodal, semupel, seregio, sejemaat, di mana kami berjemaat pada saat ini. Terima kasih untuk ini semua ya Tuhan. Kehadiran para pendeta, pelayan firman, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai jemaat. Terlebih kami Pelkat PKLU diberi kekuatan dan kemampuan untuk melayani dan bersaksi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman Pelkat PKLU yang mungkin pada saat ini terbaring sakit, mungkin di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan melawat mereka agar mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan.
Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga masing-masing yang merawat dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan permohonan kami ini kami hanya minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan apa yang kami mohonkan, Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan berakhirnya dengan acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pelkat PKLU Sesinodal, pengurus Pelkat PKLU GPIB Taman Sari, dan terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, dan multimedia yang sudah bekerja keras untuk program ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.